Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Kiai Marzuki. Kiai ini bisa dibilang apa ya? Kalau berbicara itu lebih banyak daripada gitu loh. Karena apa? Yang dijaga itu kan umat. Makanya bagi yang belum paham, banyak orang-orang NU, bahkan Kiai NU, jika berbicara itu selalu diselimpatkan gitu loh. Dalam artian apa? Lebih tepatnya menyindir. Ibaratnya apa, tujuannya itu biar sampai ke orang yang tahu gitu loh. Misalkan si A itu melakukan hal-hal yang nggak baik misalkan, entah itu mencuri, entah itu mabuk, entah itu apa. Saat orang berbicara dengan cara-cara menyindir, paling tidak itu yang mabuk tahu sendiri. Kalau soal orang lainnya urusan belakang itu gitu loh. Orang lain biar mencari sendiri, mencerna sendiri. Atau kalau bisa misalkan tidak tahu juga nggak masalah. Karena apa? Itu tadi, ibaratnya mencari cara-cara yang lebih halus, cara-cara yang lebih baik. Kalau di sebelah sana itu kalau berkata-kata itu kan langsung nyebut nama. Padahal itu fitnah. Gimana coba? Langsung nyebut kata. Ya akhirnya emang itu fitnah gitu loh. Makanya kalau ulama itu cinta dengan umat, dia itu harus berbicara saat nyebut nama itu jangan terlalu vulgar. Jika masih ada selang pendapat terlalu vulgar, apalagi misalkan itu ternyata fitnah, yaitu ulama yang menyayangi dunia sendiri. Jadi ulama itu harus tidak memikirkan dirinya, harus memikirkan orang lain. Jadi kalau misalkan seorang kiai NU menyebut dengan cara-cara hal yang itu, ini maksudnya apa ya gitu loh. Itu tujuannya agar orang yang melakukan itu, yang dimaksud kiai itu tahu sendiri. Oh, ini apa nyindir saya gitu loh. Halus begitu. Apalagi jika misalkan menyangkut membawa umat. Apalagi misalkan bawa-bawa orang agar ikut apa ya sesuai kata dia. Perang lah, berantem lah, katanya jihad lah. Ini orang yang enggak sayang umat, orang begitu. Makanya banyak ya kiai NU itu jika berbicara itu banyak yang diselempatkan, diperhalus. Bayangin saja, tentu kalian lihat saat mereka itu ceramah di atas panggung, ya kan? Itu wah, semua disebut, caci maki disebut, mengejek, langsung ke namanya itu disebut. Bayangin saja. Beda ceritanya jika tidak menyebut nama. Kadang orang itu ya saat dia itu terlalu vulgar disebut, justru orang itu nggak suka dan nggak akan masuk. Yang namanya ulama itu kan punya cara bagaimana menjaga umat. Jadi tidak egonya sendiri. Ini termasuk ceramahnya Kiai Marzuki yang baru, yang terbaru lah. Biasa dengan kata-kata yang agak menyindir. Ini dia videonya. Bukan mencipta dari tidak ada menjadi contoh. Menungso tercipta dari janin. Allah bukan menciptakan manusia, tapi memproses janin suwe-suwe jadi bayi, jadi menungso. Janin tercipta dari zigot. Zigot itu semacam jentik, hasil menyatunya sel telur dan sel sperma. Zigot bukan diciptakan dari tidak ada menjadi ada, bukan. Tapi zigot itu diproses dari sel telur, sel sperma menyatu menjadi zigot. Sel sperma, sel telur bukan diciptakan, tapi niku mengkomposisi zat-zat yang ada di sel telur, sel sperma. Namanya kromosom. Kromosom niku calon kaki, calon organ tubuh. Itu namanya kromosom. Menawi sakniki ning malihah ketawis ayu. Ayunya ning malihah itu bukan ciptaan, tapi itu hasil proses. Dari kromosom calon kepala yang baik diproses jadi apik tenan. Dari kromosom calon kaki yang baik
diproses dadi apik tenan. Allah tidak menciptakan, tapi hanya memproses, bukan khalaqa, tapi ja'ala. Ja'ala kuwi maknane bukan menciptakan, ndadekake. Dari bahan ini didadekne apa? Dari bahan ini didadekne apa? Mencipta tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Semuanya hanya berproses. Tapi kita nanya pada mereka nggak bisa jawab. Mereka bilang, wong iki dengkule apik, pancen sejak berwujud menjadi kromosom, calon organ tubuh, calon dengkul ini memang apik. Kalau orang itu bathuk apik, dari awal sejak berwujud kromosom sudah baik dari analisa genetika. Nah terus kula tangklet, lanang wedok itu karena kromosom atau karena apa? Di dalam sel telur nggak ada kromosom calon jenis kelamin putri. Di dalam sel sperma nggak ada calon kromosom calon apa? Calon manuk. Nggak ada. Kalau zaman bilang dengkul nggak diciptakan, tapi diproses dari kromosom. Tangan nggak diciptakan, tapi ada kromosomnya, berproses menjadi tangan. Tapi mas semua ahli biologi mengatakan nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Halo. Lek ternyata wong kuwi setelah janin umur 4 bulan ditakdir jadi lanang, ditakdir jadi wedok, jenis kelamin tidak tercipta dari kromosom, full kehendak Allah. Makanya teng hadis Bukhari, malaikat dipun perintah tiup nyawa, lalu catatan umure, rezekine, pekerjaane, ngoten toh? Catatan sa'idun au saqiyun, uripnya bahagia atau sengsara. Malaikat tangkelet, Gusti, ada karun am ungsa. Niki econe didamel lanang napa didamel? Ada karun am ungsa. Niki econe didamel lanang napa didamel wedok? Ketika janin umur 4 bulan itulah Allah baru membuat keputusan lanang atau wedok. Jadi salah kalau ilmuwan ateis mengatakan nggak ada penciptaan. Kata mereka yang ada hanya menjadikan memproses. Kita jawab, oke, organ tubuh berproses. Tapi jenis kelamin diciptakan. Wong nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Makanya Quran surat Ar-Rum, wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa rahasia yang ada di rahim. Kelak jadi laki apa perempuan yang tahu hanya Allah. Sak mentok-mentoke dokter ahli kandungan menganalisa kromosom, menganalisa nun sewu gerak sel. Janin yang gerak selnya keras diduga calon lanang, ditandai RH+. Janin yang gerak selnya lemah gemulai, halo, ditandai RH+, RH-, diduga perempuan. Senajan dokter wis nandai RH+, calon lanang, atau ditandai RH-, calon wedok, 4 wulan malaikat takon, Gusti lanang apa wedok? Sakarepe dhewe pangeran. Sing gerak selnya keras dianggap lanang, pangeran dawuh wedok ya wedok, wedok tapi gelut kuat. Sing lanang kelemar-kelemar jongkrok nih tiba. Kuwi janine RH+, tapi pangeran dawuh wedok. Halo. Ada yang gerak selnya lemah lembut, dikira wedok, ditandai RH-,
Tapi pas 4 wulan malaikat takon, lanang apa wedok Gusti? Wedok. Kok wedok? Lanang. Ya lanang teman tapi bencong. Jadi lanang wedok kuwi full ciptaan Allah. Bukan karena proses alam. Disinilah orang ilmuwan non muslim tidak bisa tidak mengatakan subhanaka faqina adzabannar. Nah, calon ilmuwan kados alumni Darus Saadah itu harus bisa menjelaskan mulai ujung sampai ujung ngoten niku. Zat karbon kudu ngerti, Mas. Nah, tapi kula calon kiai mosok belajar zat karbon bareng. Mboten napa-napa. Untuk mengetahui umur Mbah Yai niki nggadah kakak, kartu keluarga. Tertulis dalam kakaknya suami istri, Mbah Yai punyai. Lalu anak perempuan berapa, anak laki-laki berapa? 7 misalnya. Dadak 300 tahun berikutnya terbit kakak baru atas nama Mbah Yai yang kelihatan kertasnya juga lawas. Tahu-tahu di kakak yang baru 300 tahun itu muncul anak ke-8. Dan ketoro asli temen, Mas. Ini yang asli ini yang mana? Mbah Yai itu punya anak nomor 8 itu apa enggak? Nah, bisa diuji dengan zat karbon. Untuk mengetahui umur tulisan itu, mengetahui umur kertas itu. Ternyata kertas yang lawas, tulisan yang lawas, dengan uji zat karbon, anaknya Mbah Yai hanya 7, tidak 8. Maka kita bisa merungkatkan klaim baru yang katanya Mbah Yai punya anak nomor 8. Perlu, Mas, ilmu kimia, Mas. Ada kaitannya dengan keimanan. Sewaktu-waktu ada orang memalsukan nasab atau apa. Rongkat. Pemanasan. Wis pokoknya wong NU kudu pinter. Ya. Kudu pinter, bermutu, ber-SDM tinggi. Perkara ngelamar dadi ketua ranting rapayu ya ora masalah. Sing penting bermutu toh. Mboten, kula niki nasihat kitab-kitab lawas. Tapi saya ingin merasionalkan. Saya beri nyuwun sewu. Kenapa nasihat itu? Ternyata hikmahnya ngoten niku. Ngandani tiyang sakniki para rawuh ora diterangne hikmah ngene iki ya endi dalil ngono ae. Makanya salah satu ciri khas kula niku matur apa-apa kula terangne dalile alasane sampai rasional. Zaman sakmene lho ora ngono ya enggak digugu wong. Main doktrine kon gak percaya aku putune Kenarok. Ora oleh syafaat sampean. Main doktrin ngono tok ya gak iso, Mas. Gak iso. Harus realistis. Harus pakai data. Pakai analisa yang ilmiah, akurat, mutasil. Ojo mungkotik 500 tahun ya ra iso, Mas. Lah jumli lek kiai top, ulama top dunia berpendapat beda.
Lihat dia top di bidang apa. Ulama yang top di bidang fikih, usul fikih dan tasawuf. Dawuh tentang matematika, sinus, kosinus, tangen, kotangen, disjungsi, konjungsi, rumus ABC, limit, integral, halo, kalkulus, diferensial, ya orang duduk dunianya mas. Wong ulama top bidangnya itu, dawuh di bidang itu, oke. Tapi kalau dawuh di bidang yang lain, ya maaf, kita lebih percaya pada orang yang memang membidangi. Marzuki dikenal ngerti nahwu sorob, ngomong tentang nahwu sorob, sampean percaya monggo, pancen dosen nahwu sorob. Nggih. Tapi lek Marzuki ngomong, ini loh cara bikin pentol yang paling enak, kenyil-kenyil. Najan Marzuki top, sampean kudu luwih percaya neng bakul bakso katimbang neng Marzuki, ngono lho. Aja kok sampean menentang ulama iki top. Lah ulama iku di bidang apa? Dan dawuh pakai keahliannya apa enggak? Senenge wong main ganden. Ora percaya iki lho, tak tekani ulama top lho. Lah ulama di bidang apa, Mas? Ini konteksnya konteks tentang nasabnya kenarok. Sama tekani ulama sing ahli balaghah, ya Kak? Ra nyambung, Mas. Iya. Dong dah.